Kalender kehidupan. Memahami kalender kehidupan ini, kita harus tahu bahwa bumi itu bergambar. Bumi bergambar. Awalnya dari ayat ini yang berisi mata kaki. Ka'bahin 2 mata kaki, jadi Ka'bah itu mata kaki. Yang mata kaki itu adanya di sini. Ka'bah. Kalau kita bikin gambar kaki di sini, dia menjadi gambar orang. Badannya di Laut Mediterranean ini. Ini manusia Mediterranean. Ka'bah di mata kaki. Kalau di Eropa, kita lihat Kremia itu gambar bunga. Orang Eropa suka memberi bunga. 3 miliar tulip setiap tahun dipetik di Belanda. Senilai 250 miliar euro. Kalau di Indonesia, di Asia ini, di Asia Tenggara, kita melihat ada ayam memungut padi. Dan makanan orang-orang di sini memang padi. Taiwan sebagai padi di sini. Dulu terkenal dengan beras Taiwan. Semua penghasil padi itu berasal dari sini kecuali Brazil. Penghasilannya setahun itu 460 juta ton. Dan sawah inilah yang disebut Sabah. Di Sumatera Utara itu sawah disebut Sabah, Sumatera Selatan juga Sabah. Di sini ada hutan Wonosobo, hutan Sobo, desa Wanasaba, Pisang Sobo, hutan Sabah, Pisang Sabah. Karena ini negeri Sabah. Dan dia tentukan padanya makanan-makanannya. Jadi Taiwan itu mewakili padi. Jadi bumi itu bergambar ayam memungut padi, manusia Mediterranean, dan orang memberi bunga. Lukisannya ada sebanyak ini. Salah satu lukisan itu adalah ini dia. Pangkatnya kopral. Benderanya di Australia. Selesai dilukis tanggal 26 bulan 4 1997. 264 1997. Ini dia. Ini Australia. Ini Kalimantan. Nah, ini Pulau Irian. Ini Asia. Ini Jepang. Dan Irian Barat itu betul-betul terbagi. Pulau Irian itu, Pulau Papua itu betul-betul terbagi jadi Irian Barat. Namanya kopral. Ini yang lebih jelas. Ini Australia. Anda lihat tangannya. Pangkatnya, coba lihat pangkatnya. Itulah bumi bergambar. Nah, dalam kalender kehidupan ini ada orang yang mengulurkan tangannya. Dasar gambarnya dari sini. Ini gambar tangan kanan. Nah, ini orang ini udah sekarat. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, dan malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka. Dan kalau engkau lihat ketika orang-orang zalim itu dalam Maratil maut, dan malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka.
sambil berkata, keluarkan diri-diri kamu. Di sini pakai kata nafs, diri-diri. Akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kamu. Kemudian dia bangkitkan kamu dari setelah mati kamu. Nah, kalau ini pakai mati di sini, maut, agar kamu bersyukur. Seperti itu Allah menghidupkan orang mati dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Dan dia yang berkuasa atas hamba-hambanya dan mengirim atas kamu penjaga-penjaga hingga ketika datang kematian kepada seorang dari kamu, diambil dia oleh utusan-utusan. Nah, kata diambil ini memakai kata tawafa. Nah, ini yang biasa diartikan wafat. Jadi wafat itu artinya diambil oleh utusan-utusan kami, dan mereka tidak teledor hingga ketika datang kematian kepada seorang mereka berkata, Rab, kembalikanlah aku agar aku berbuat baik dalam apa yang aku telah tinggalkan. Tidak, sesungguhnya dia kalimat yang ia ucapkan saja dia. Dan dari belakang mereka ada barzakh. Nah, inilah yang dikatakan alam barzakh, karena setelah orang itu mati, di belakangnya ada barzakh, ada dinding. Kepada hari mereka dibangkitkan. Di sini kata-kata barzakh di sini, dinding. Jadi setelah orang itu meninggal dunia, ada dinding di belakangnya sampai hari dibangkitkan. Tidak mereka merasakan padanya kematian. Nah, ini orang di sorga. Orang di sorga tidak pernah merasakan kematian, kecuali kematian yang pertama, dan dia pelihara mereka dari azab jahim. Itu rahasia kehidupan, dan kalender kehidupannya berhubungan dengan bilangan 40 yang disebut Arba'in. Dan itu dikamuskan dalam kisah Nabi Musa, 30 malam ditambah 10, jadi 40 malam. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami sempurnakan dia dengan 10. Maka sempurna perjanjian Rabnya 40 malam. Jadi di sini ada penyumblahan dari 30 tambah 10 sama dengan 40. Surat Al-A'raf ayat 142. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam. Surat Al-Baqarah ayat 51. Dan dia berkata, maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. Nah, ini Bani Israel ketika disuruh memasuki sebuah negeri, dia tidak mau masuk. Akhirnya negeri itu diharamkan kepada mereka 40 tahun. Mereka akan terlunta-lunta di bumi hingga ketika sampai dahsyatnya. Ini kalender manusia. Jadi manusia itu akan sampai kepada dahsyatnya. Asyudda hu, sampai dewasa, sampai dahsyatnya. Dan sampai 40 tahun. Balagha arba'ina sana. Surat ke-46 Al-Ahqaf ayat 15. Jadi manusia itu sampai umur 40 tahun barulah dia berdoa. Doanya adalah Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri. Ekspresi doa itu seperti ini. Tangannya diangkat. Ini Pulau Sumatera. Nah, ini Semenanjung Malaka. Ini Selandia Baru. Jadi ada partisi 40 dalam kehidupan manusia. Itulah kalender
manusia setelah umur 40 dia baru bertobat. Nah, kalender 40 ini kita temukan di Arupadatu. Jadi kalau lahir itu di sini, umur 1 tahun itu di sini. Nah, stupa kosong ini adalah waktu dia disunat, disucikan. Garam-garam yang ada di ujung penis dia supaya cepat bersih, dia disunat. Kalau enggak, garamnya masih ada di sana, dia najis. Stupa ini kosong. Jadi umur 6 tahun itu dia sudah harus disunat, wajib disunat. Kenapa? Karena umur 7 tahun dia wajib melaksanakan salat, kalau tidak dia dipukul oleh orang tuanya. Ini kalender kehidupan, ada dalam ajaran Islam. Nah, masa kanak-kanaknya, masa remajanya itu sampai umur 16. Ini satu periode kalender kehidupan. Nah, umur 17 tahun dia baru dapat KTP, dia baru boleh ikut pemilu. 17 tahun. Umur 19 tahun ini ditandai dengan kalender angin karena stupanya terbuka. Di sini ada Ghilman, bagaikan mutiara yang disimpan, mungkin dia dipingit di sini. Tapi yang jelas, pada masa ini dia belum bertaubat. Al-Quran mengatakan dia baru bertaubat itu umur 40 tahun. Anda bisa bayangkan, partisi 40 ini ada di Arupadatu, inilah kalender kehidupan. Dan ini mengikuti jarum jam. 40, surah ke-40 ayat 4 itu mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi ilal ladzina kafaru. Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Umur 40 tahun inilah dia mulai bertobat nih, 40 tahun. Hingga ketika ia sampai dahsyatnya dan sampai 40 tahun mereka berdoa, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Nah, jadi dalam undang-undang Indonesia dulu dia baru boleh jadi presiden setelah umur 40. Karena apa? Karena dia penuh dosa. Jadi bertobatlah dulu baru jadi presiden. Jadi secara teori presiden itu harus berumur 41 tahun. Nah, dia bisa jadi presiden selama ini lingkaran di luarnya adalah 32 tahun. Dan ini yang melakoninya adalah Presiden Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Yang menarik, 55 itu juga dibuka. Di sini ada Wildan. Nah, fenomena 55, 19, dan 72 ini kita temukan di pendulum Al-Quran, di kalender angin. 55 itu di ujung, dan 19 itu juga di ujung, dan semuanya ada 72. Dan kalau kita putar lingkarannya itu berdasarkan melawan jarum jam, ini juga 19 Wildan. Jadi Wildan itu terbuka rahasianya. Mengapa dikatakan anak muda? Karena umurnya 19 tahun.
Disinilah dibuka rahasia mengapa Ghilman itu agak tua, karena umurnya 55 tahun. Nah, disinilah dibuka rahasia mengapa ini kosong, karena Nabi Sulaiman wafat umur 63 tahun. Ini berlawanan jarum jam. Dan Rasulullah yang bernama Muhammad itu umurnya 63 tahun juga. Nih lihat, umur 63 tahun didekatkan dengan nomor 47. Nah, surat ke-47 ini namanya Muhammad. Itulah kalender kehidupan yang didustakan oleh orang-orang kafir. Ma yujadilu fi ayatillahi ilallazi nakafaru. Fenomena ini basicnya adalah 19. Kalau di sini Anda beri angka 0, maka ini 1 di sini, 18 di sini, dan Anda bisa lihat 27 dan 9 itu berpasangan. Dan itu alasan mengapa Bismillahirrahmanirrahim di sini dipindah ke sini. Sebab itu di surat ke-9 Bismillahirrahmanirrahimnya 0, tidak ada. Dan di surat ke-27 ini Bismillahirrahmanirrahimnya ada 2. Yang satunya adalah surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalender kehidupan. Arba'in adalah salah satu rahasia dalam kehidupan kita. Manusia baru bertaubat setelah umur 40 tahun.